فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama sekali banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita kembali didatangi oleh tamu yang sangat mulia untuk mengadakan ta'lim, saling menasihati. Semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini bernilai ibadah di sisi Allah. Semoga kehadiran kita pada pagi ini dalam rangka menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul, bahwa ketika sudah selesai menuntut ilmu, lalu majelis itu menutup majelisnya dengan kafarah majelis, maka Allah menjawab dari langit, maghfurun lakum, semua kalian saya ampuni, kata Allah. Semoga nanti setelah pengajian ini selesai, kita adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih kepada Syekh yang telah datang ke tempat kita. Alhamdulillah, beliau memiliki kecintaan yang sangat luar biasa, termasuk kepada Masjid Multahadah. Bahkan kemarin setelah beliau baru sampai, beliau mengatakan, saya ingin salat asar pertama sekali di Multahadah. Jazakumullah khairan wa syukran ala ziyaratikum. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، في هذا المسجد المبارك مسجد الملتحدة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم، وأن يجعلنا في هذه الدنيا متعاونين على البر والتقوى، وأن نكون دائما نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. Yang pertama sekali saya membuka majlis ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang sebuah majlis sangat rugi ketika majlis itu tidak dipuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berselawat kepada Rasulullah. Dan Syekh mengatakan semoga nanti di akhirat kita sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
dan mulai sejak saat ini semoga kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terus-menerus memiliki perasaan rasa cinta kepada kita sesama orang yang beriman, dan kita terus-menerus saling menasihati tentang kebenaran. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا لا تطيب ولا تحلو ولا تكون جميلة إلا إذا كان فيها زينتها وبهجتها وجمالها، وهو كما قال الله عز وجل: المال والبنون. Beliau mengatakan bahwa dunia ini tidak indah kalau tidak ada harta dan tidak ada anak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala katakan anak dan harta itu adalah merupakan perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Harta, anak adalah merupakan perhiasan dunia, merupakan kenikmatan dunia. والله جل جلاله من علينا بهذه النعمة في كتابه الكريم، كما قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهؤلاء الزوجات الصالحات القانتات هؤلاء من أنفسنا، لأن الله عز وجل خلق أمنا حواء من ضلع أبينا آدم، فليس مخلوق مستقل، مخلوق ثاني خلق من طين أخرى، لا، وإنما هذه الأم، هذه الزوجة، هذه البنت، هذه المرأة خلقت من الذكر. ثم من نعمة الله ومن فضل الله علينا أن رزقنا من أزواجنا بنين، أبناء وحفدة. هذا من قرة العين، يرزقك الله عز وجل أبناء، ثم هؤلاء الأبناء يأتي منهم الأحفاد، فيكون عندنا بنين أحفاد. فهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان. Beliau mengatakan bahwa nikmat yang sangat mulia ini, nikmat yang sangat berharga ini, yaitu harta dan anak, Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diawali dengan Allah berikan kepada kita az-zaujah. Allah berikan kepada kita pasangan hidup. Allah berikan kepada kita istri. Dan istri ini bukanlah orang kebetulan. Istri ini Allah berikan kepada kita adalah untuk menyempurnakan hidup kita. Karena istri diciptakan dari dhala'. Istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang paling atas. Maka dari itu istri kita adalah merupakan pintu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Melalui istri kita mendapatkan ketenangan jiwa. Setelah kita bertemu dengan istri, kita menikah, maka kita mendapatkan anak-anak, kita mendapatkan cucu, yang itu semua adalah menimbulkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita kalau sudah diberikan Allah rezeki, maka kita akan menemukan ketenangan. Kita akan menemukan banyak cinta. Kenapa? Karena istri adalah diciptakan dari diri kita. Karena kalau kita sudah menemukan istri, maka hakikatnya kita telah menemukan bagian diri kita yang telah hilang. وبهذه النعمة، نعمة الأبناء، يذكر الله عز وجل أحد المشركين من زعماء قريش ممن كانوا يحاربون الإسلام، اسمه الوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة رزقه الله عز وجل ب10 من الأبناء الذكور يحضرون معه في المجالس، فالله يذكره بهذه النعمة فيقول في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الله يذكر هذا المشرك الوليد
ابن المغيرة يقول له تذكر أنا خلقتك وحيد لوحدك ثم ذرني ومن خلقت وحيدا فجعلت له مالا ممدودا مال كثير وبنين شهودا أبناء يحضرون معه في المجالس يجلسون معه يساعدونه يقومون بحاجاته فهذه نعمة عظيمة يمن الله بها على هذا المشرك ويذكره بنعمته عليه. Di dalam Al-Quran ada seorang musyrik, bahkan dia adalah salah satu tokoh orang musyrik yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang yang Allah berikan kepada dia karunia yang sangat luar biasa. Allah berikan kepada dia harta yang banyak, Allah berikan kepada dia anak yang banyak. Bahkan dia memiliki anak 10 orang. Yang lebih luar biasa lagi, anak-anaknya Walid bin Mughirah ini, Al-Walid bin Mughirah ini adalah selalu berada di sampingnya. Selalu berada di sampingnya, tidak jauh dari sampingnya. Karena keberadaan anak cucu di samping kita, selalu berada di samping kita, itu adalah salah satu kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Kita memiliki anak, tapi anak kita jauh-jauh dari samping kita. Allah katakan Al-Walid bin Mughirah memiliki anak yang banyak dan anak-anaknya ada di sampingnya karena ia memiliki harta yang banyak. Anaknya tidak butuh jauh untuk mencari rezeki, tapi dia tidak mensyukuri nikmat ini. Padahal Allah sudah berikan kepada dia harta yang banyak, anak yang selalu di sampingnya, anak yang selalu menyertainya, tidak pergi jauh darinya. Inilah antara lain kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Al-Walid bin Mughirah, "Wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda." Allah katakan Allah berikan kepada Walid harta yang banyak dan Allah berikan kepada dia anak yang selalu ada di sampingnya. Wa idza qaddara Allah 'ala insan bil hirman min hadhihi an-ni'mah la shakka annahu yahzan idza ma 'indahu أبناء يحزن ويبحث عن العلاج وعن الدواء وعن الحل ليرزقه الله عز وجل ذرية. Kalau seseorang tidak memiliki anak, maka dia akan pasti sedih. Ada kenikmatan yang kurang. Maka perhatikan orang-orang yang tidak Allah karuniakan kepada mereka anak. Mereka melakukan banyak upaya untuk supaya mendapatkan anak. Mereka berobat ke sana kemari dan lain-lain karena memang anak adalah nikmat yang sangat luar biasa. Wa yad'u Allah azza wa jalla an yarzuqahu bi dhurriyyatin salihah kama fa'ala Zakaria alaihi salam. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala anhu kafha ya 'ain sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. هذا زكريا عليه السلام يدعو بهذا الدعاء الرقيق اللطيف الجميل، يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه ذرية صالحة. Syekh mengatakan apabila seseorang tidak dikaruniai Allah anak, maka dia akan melakukan banyak upaya supaya dia diberikan Allah Subhanahu wa taala anak. Dia akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikaruniakan anak yang saleh, karena memang langkah awal untuk mendapatkan anak yang saleh adalah dengan cara berdoa. Zakaria seorang rasul Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Beliau berdoa agar supaya Allah berikan kepada dia anak.
Allah katakan dalam Al-Quran, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa Zakaria terus menerus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala rasu sayba, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah tua, ubanku sudah banyak. Maka dari itu berikan kepadaku anak, ya Allah, anak yang salih. Aku tidak pernah putus berdoa kepadamu. Aku tidak pernah putus asa berdoa kepadamu agar supaya engkau berikan kepadaku anak yang salih. Karena Zakaria sudah sangat tua. Wa kanat imraati aqir wa qad balaghtu min al-kibr itiya. Istriku sudah mandul dan aku sudah sangat tua. Tapi Zakaria tidak putus asa dan terus memohon kepada Allah agar supaya Allah berikan kepada dia anak. Wa indama kafala Maryam, Zakaria alaihi salam kafala Maryam wa asbaha yurabbiha indahu. فكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. فاكهة الصيف في الشتاء موجودة، فاكهة الشتاء موجودة في الصيف. كلما دخل عليها وجد عندها رزقا. عند ذلك سأل الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلما رأى أن الله يرزق مريم بغير حساب، ومريم قالت له إن الله عز وجل هو الذي يرزقها بهذا الرزق العجيب الذي قد لا يكون موجودا في تلك البلاد. عند ذلك زكريا دعا الله أن يرزقه بذرية صالحة. Ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, karena Maryam ini adalah keponakan Zakaria dan dia ditakdirkan Allah untuk diasuh seorang rasul, yaitu pamannya Zakaria. Maryam ini keponakan Zakaria, seorang perempuan yang sangat taat kepada Allah, selalu beribadah. Dia memiliki tempat yang khusus untuk melakukan salat. Kalau Zakaria masuk ke dalam mihrab, dia melihat makanan yang aneh, di mana kalau dia masuk pada waktu dingin, musim dingin, dia menemukan makanan yang seharusnya ada pada waktu musim panas. Kalau dia masuk ke mihrabnya Maryam, dia melihat makanan yang seharusnya makanan itu didapatkan di musim dingin. Lalu Zakaria bertanya kepada keponakannya Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana ini semua kau dapatkan wahai Maryam? Maryam menjawab, "Qalat huwa min indillah." Maryam mengatakan, ini semua aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan jawaban itu, Zakaria memiliki keinginan yang sangat luar biasa untuk diberikan anak, sebagai bukti bahwa seseorang tidak akan memiliki ketenangan kalau ia tidak memiliki anak. Maka Zakaria berdoa, dia mengatakan, Rabbi habli zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar semua doa. Idzan fal abna ni'mah min ni'amillahi al-kubra al-'uzma 'ala al-insan, wa tazdadu hadhihi an-ni'mah عظمة وجمالا إذا كان هؤلاء الأبناء صالحين. ليس العبرة أن يكون عندك أبناء، الوليد بن المغيرة الذي ذكرناه كان عنده 10 من الأبناء. العبرة أن يكون
أبناؤك أن يكون أبناؤك صالحين عابدين موحدين قانتين لله تبارك وتعالى. Maka dari itu anak adalah nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang sangat mahal, akan tetapi anak ini akan menjadi nikmat yang sangat mahal apabila ia adalah anak yang saleh, anak yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak tidak saleh, tidak taat, tidak mentauhidkan kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya. Sesungguhnya sebenarnya kita tidak butuh kepada anak kalau ia tidak mentauhidkan Allah, kalau dia tidak taat kepada Allah, kalau dia tidak saleh. Sebagaimana tokoh Quraisy yang musyrik yang tadi dikatakan oleh Syekh Al-Walid Al-Mughirah, dia memiliki anak yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Akan tetapi justru dua nikmat ini yang akan menjadi sebab nanti dia menjadi lebih berat siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الأحقاف في صفحة واحدة، ذكر الله عز وجل فيها الابن الصالح وماذا يقول وماذا يدعو، وذكر فيها الابن العاق الفاسق الكافر وماذا فعل لوالديه. فيقول الله جل جلاله عن الابن الصالح عندما ذكر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. انظروا الابن الصالح إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يدعو لوالديه بالرحمة والمغفرة، وأيضا يدعو أن يرزقه الله ذرية صالحة لتستمر. أبوه صالح وهو صالح ويريد ذرية صالحة. هذه فائدة الابن الطيب، الابن الصالح يدعو لك ولا ينساك أبدا. Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita dalam Al-Qur'an surah Qaf, antara lain manfaat daripada anak yang saleh, dia adalah terus-menerus mendoakan kita. Dia terus-menerus mendoakan kita ketika kita hidup. Dia terus-menerus mendoakan kita ketika kita sudah mati. Allah Subhanahu wa taala katakan hatta idza balagha ashuddahu 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Kata Allah, orang anak yang saleh itu kalau dia sudah berusia 40 tahun, dia terus-menerus berdoa. Kalau dia adalah anak yang saleh, apa doa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan padaku. Juga berikan kepada kedua orang tuaku kemampuan untuk bersyukur. Ampuni kedua orang tuaku. Berikan kepadaku kemampuan untuk melakukan amal saleh. Wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Dia meminta agar supaya keturunan-keturunan berikutnya menjadi anak yang saleh, anak yang taat, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. فلا يوجد أجمل ولا أحلى ولا أحسن من ابن صالح وبنت صالحة عندما يراها والداها تقر أعينهم. تقر العين يعني تشعر بالسرور والسعادة والفرح عندما يرى
أبناءه أولاده صالحين قانتين عابدين قارئين حافظين لكلام الله تبارك وتعالى. Nikmat yang sangat mahal, kata beliau, antara lain di dunia ini adalah anak yang salih, putri yang salihah. Kalau kita melihat anak kita salih, melihat putri kita salih, mereka taat kepada Allah, maka pemandangan terindah di atas dunia ini adalah ketika melihat anak-anak kita dalam keadaan taat pada Allah. Ketika mereka salat, mereka membaca Al-Quran dan lain-lain. Itulah pemandangan terindah, nikmat terindah di dunia ketika kita melihat anak-anak yang saleh, yang mereka itu selalu berada di samping kita. ولذلك زكريا عليه السلام ماذا قال؟ ذرية صالحة إنك أنت الوهاب. رب هب لي ذرية صالحة إنك أنت الوهاب. ويقول أيضا إبراهيم عليه السلام رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ليس فقط اللهم ارزقني أولادا فقط، لا، وإنما يؤكد ويزيد على هذا الدعاء بالذرية أن يكونوا صالحين، لأنه لا فائدة إذا كان أبناؤك ليسوا صالحين، لا فائدة ولا منفعة من ذلك. Maka dari itu Zakaria ketika ia meminta kepada Allah seorang anak, dia tidak sekedar mengatakan berikan aku anak, tapi dia mengatakan Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang salih. Beliau tidak sekedar mengatakan bahwa ya Allah berikan aku anak, tidak, tapi dia mengatakan berikan aku anak yang salih ya Allah. Kenapa? Karena anak akan menjadi perhiasan dunia, anak akan menjadi penolong kedua orang tua dunia akhirat apabila ia adalah anak yang saleh. Wa ashaddu min adami أن يكون الإنسان عنده أبناء، هذا لا شك أنه مؤلم عندما لا يكون عنده ذرية وأبناء يحزن، لكن أشد من ذلك وأكثر ألما هو أن يكون ذريته فاسدين وفاسقين وكافرين. هذا أشد ألما وحزنا للإنسان. Bahkan kata beliau, kalau anak itu tidak saleh, tidak taat, dia maksiat kepada Allah, dia melakukan banyak dosa, tidak salat dan lain-lain, maka justru azab atau perasaan yang sangat menyedihkan adalah ketika memiliki anak di mana anak itu adalah anak yang selalu maksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau kita punya anak, tapi anak itu adalah selalu maksiat pada Allah, dia tidak taat pada Allah, justru dia akan memberikan perasaan ketersiksaan kepada orang tuanya. والله جل جلاله يحدثنا في القرآن الكريم عن هذا الابن العاق، الابن العاصي، الابن الكافر في سورة الأحقاف. بعد أن ذكر الابن الصالح ودعاؤه ذكر الابن الفاسق، فيقول جل جلاله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هذا الابن العاق أتعب والديه، فالله يقول لهم أف لكما، هذه كلمة كبيرة وعظيمة تقال للوالدين، وينكر البعث. هذا يقول لهم الله لن يخرجني من القبر بعد أن أموت، وينكر. فالوالدان عندما رأيا ابنهما قد كفر بالله يعني حزنا حزنا عظيما، فهو يقولان يستغيثان الله، يدعوان الله، يستغيثان بالله، ويقول له ويلك آمن، لأنهم يعلمون إذا لم يؤمن سيدخل النار. فهم الله عز وجل يصور لنا ويذكر لنا حزنهم الشديد وخوفهم على ابنهم، لدرجة أنهم يستغيثان الله جل جلاله أن يصلح هذا الابن. Sebaliknya, maka di dalam surah Al-Kahf tadi kata beliau, setelah Allah bercerita tentang anak yang saleh,
Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bercerita tentang anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyakiti kedua orang tuanya. Selalu mengatakan kata-kata yang kasar. Anak ini mengatakan uffil lakum. Dia anak yang tidak saleh ini mengatakan kata-kata yang sangat kasar kepada kedua orang tuanya. Lihat orang-orang yang dia tidak saleh, dia bukan anak yang saleh. Dia selalu berkata-kata kasar kepada orang tuanya, membantah orang tuanya. Dia mengatakan aku tidak akan dibangkitkan kembali dari kubur. Sehingga kedua orang tuanya mendoakan dia dengan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena ketika seorang anak tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi kedua orang tua. Anak yang tidak taat kepada Allah itu adalah merupakan siksa yang sangat luar biasa dalam perasaan orang tua ketika di dunia. Wa Nuh alaihi salam ibtalahu Allah bil ibn al kafir bil ibn al 'aq. Wa Nuh alaihi salam awwal rusul قضى عمره كله في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا ومع ذلك ابتلاه الله جل جلاله بهذا الابن الكافر. فانظروا ماذا فعل عندما رأى ابنه مع الكافرين. فنوح عليه السلام يدعوه لكي يركب السفينة ولا يكون مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني ينادي بهذا النداء اللطيف. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Nabi Nuh alaihissalam diuji Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak yang durhaka. Diuji Allah dengan seorang anak yang durhaka, padahal Nabi Nuh adalah seorang rasul, bahkan beliau adalah rasul yang pertama sekali diutus ke atas dunia ini. Rasul yang pertama sekali diutus ke dunia adalah Nabi Nuh. Lalu dia berdakwah. Dia menghabiskan usianya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala selama 950 tahun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan anaknya ini adalah anak yang saleh. Allah mengujinya dengan seorang anak yang durhaka. Dia terus-menerus mengajak anaknya agar supaya bertakwa kepada Allah. Bahkan ketika terjadi banjir yang sangat luar biasa, Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik ke dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, karena tidak ada yang selamat kecuali orang yang ada di kapal itu. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wahai anakku, ya bunayya, isim tasghir dalam bahasa Arab namanya isim tasghir, beda dengan ya ibni. Ya ibni kalau bahasa kita wahai anakku. Tapi kalau ya bunayya itu panggilan kasih sayang. Wahai anakku sayang. Dia memanggil anaknya penuh dengan rasa kasih sayang. Dia mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Wahai anakku sayang, naiklah ke kapal ini. Jangan engkau bersama orang-orang yang kafir. Jangan engkau menjadi orang yang kafir. إذن أحبتي في الله الأولاد نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى بل هي أعظم من نعمة المال. ولذلك إذا رزقك الله عز وجل بنعمة فرعها واهتم بها، كما أن الإنسان لا يضيع ماله ولا يهمل ماله وينتبه ليلا ونهارا إلى ماله، فلا بد أن يكون أحرص ولا بد أن يكون مهتما أكثر بالأبناء أكثر من اهتمامه بالأموال. Anak adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan anak jauh lebih berharga dari harta. Maka dari itu pelihara anak dengan baik. Berupaya keras untuk menjadikan anak supaya dia menjadi anak yang saleh. Kalau harta yang kita miliki, kita terus-menerus berupaya untuk menjaganya, maka
menjaga anak harus lebih hebat lagi, karena nikmat anak adalah jauh lebih mahal daripada nikmat harta. Hadzal ibn anta al-mas'ul anhu. Allah Azza wa Jalla akhrajahu min batni ummihi wa ja'ala mas'uliyatahu 'indak. Anta alladhi turabbi hadzal ibn imma 'ala al-iman wa imma 'ala al-kufr. Imma 'ala at-taqwa wat-ta'ah wa imma 'ala al-fujur wal-ma'siyah. Imma على التوحيد والسنة وإما على الشرك والبدعة. فانتبه، احذر، هذا الطفل مصيره بين يديك. الله عز وجل أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا كما قال جل جلاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا يعلم الحلال من الحرام، لا يعلم، حتى لا يعلم من أبوه من أمه. عندما يخرج من بطن أمه لا يعرف من أبوه من أمه. بعد ذلك تبدأ المعلومات تدخل إلى هذا الطفل. لذلك قال الله عز وجل الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. هذه هي السمع والأبصار، منها تدخل المعلومات، منها يدخل العلم إلى هذا الطفل. Anak, kata beliau, adalah nikmat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lewat rahim istri kita. Lewat rahim istri kita, anak kita keluar dari rahim istri kita. Merupakan nikmat yang sangat luar biasa agar supaya ia menjadi penolong dunia akhirat. Anak kita keluar dari rahim ibu kita, tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbicara sama sekali, tidak ada kemampuan apapun. Maka dari itu, lihat anak ketika ia lahir dari rahim ibunya, dia tidak memiliki apa-apa. Maka dari itu, seorang orang tua diminta Allah nanti di akhirat pertanggungjawabannya. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap anak-anak kita yang Allah berikan lewat rahim kita, yang tadinya dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri dan lain-lain. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kalau anak ini tidak saleh, hati-hati. Kenapa anak ini menjadi anak yang musyrik? Kenapa anak ini anak yang durhaka? Kenapa anak ini anak yang maksiat? Kenapa anak ini adalah anak yang selalu melakukan bid'ah? Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berikan kepada kita dalam keadaan suci, tidak bisa berbicara dan lain-lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian. La ya'lamuna syai'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Lalu Allah berikanlah kepada kalian pendengaran dan penglihatan. Allah berikan kepada kita penglihatan dan pendengaran setelah kita keluar. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, Allah berikan dua hal, pendengaran, penglihatan. Karena dua anggota tubuh ini adalah merupakan alat untuk supaya kita mengetahui kebenaran. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. فإذا من الذي يفسد فطرة هذا الطفل ويخرجه من الإسلام والتوحيد هما الوالدان. فإن كانا يهوديين جعلاه يهودي، وإن كان نصرانيين جعلاه نصراني، وإن كان مجوسيين جعلاه مجوسي. أما إذا ترك فهو على الفطرة، على الإسلام وعلى التوحيد إن شاء الله. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ay yuhawidanihi wa aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kata Rasul, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia apa? Fitrah manusia adalah mentauhidkan Tuhannya. Fitrah manusia adalah mentauhidkan Allah. Fitrah manusia adalah ingin beribadah kepada Allah.
Maka dari itu Nabi katakan fa'awahu ayyuhawidanihi wa awimajjisanihi awinassarani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia agama Yahudi, menjadi agama Nasrani, menjadi agama Majusi. Nabi tidak katakan anak itu kedua orang tuanya menjadikan dia orang yang mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena ini anak lahir dalam keadaan fitrah. Ini anak lahir dalam keadaan fitrah. Tapi fitrah ini berubah. Anak ini menjadi anak Majusi, Nasrani dan lain-lain. Itu adalah karena kedua orang tuanya. Itu adalah karena kedua orang tuanya tidak memperdulikan dia. إذن أحبتي في الله نتقي الله في هؤلاء الأبناء. هؤلاء أمانة في أعناقنا. هؤلاء مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا بأيدينا بعد إذن الله تبارك وتعالى. نحن الذين نغرس فيهم التوحيد، نحن الذين نغرس فيهم السنة، نحن الذين نغرس فيهم القرآن الكريم. فاجتهدوا، احرصوا. نعم فيه مشقة، نعم فيه تعب، ولكن الثمرة عظيمة يانعة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. Maka dari itu Syekh mengatakan bertakwalah kepada Allah tentang anak. Takutlah kepada Allah tentang anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini hanya ada dua kemungkinan. Kita akan membawanya ke surga atau kita akan membawanya ke neraka. Maka dari itu Syekh mengatakan hati-hati. Memang mengurus anak, mendidik anak, terus-menerus memperhatikan anak agar supaya taat kepada Allah bukan pekerjaan yang sangat mudah, tidak. Tapi justru itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Akan tetapi beliau mengatakan kita akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa kelak. Kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ketika kita kerja keras untuk mendidik anak kita sebagai orang yang saleh. Di dunia dia akan bertakwa, akan berbakti kepada kita, dan setelah mati kita akan dia akan terus menerus mendoakan kita. ولأهمية هذا الأمر الله لم يترك تربية الأبناء فوضى كل من شاء يربي ابنه كما شاء. كلا، بل جعل هذه التربية مذكورة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نربيهم كما أمر الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari itu tentang anak, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita terserah mau diapain ini anak, tidak. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendidik anak kita dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang hal itu dalam Al-Qur'an. Bagaimana supaya kita bisa mendidik anak dengan baik sehingga ia menjadi anak yang saleh, yang taat. Nabi juga menjelaskan kepada kita dalam banyak hadis bagaimana cara tarbiyah mendidik anak kita agar supaya anak kita seorang yang saleh. فأول أمر تغرسه فيه لأن الطفل كالأرض الخصبة تزرع فيها ما تزرعه ينبت في هذه الأرض الخصبة. فأول ما تغرس في هذا الطفل منذ أن يولد هو التوحيد. Anak itu seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi, yang kita harus terus sirami, kita terus-menerus memupuknya agar supaya ia berkembang dengan baik. Maka dari itu awal pertama sekali siraman yang diberikan, hal yang harus diberikan kepada anak ini, yang paling pertama sekali agar supaya ia tumbuh dengan baik menjadi seorang anak yang saleh adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. حدثه عن الله جل جلاله كل يوم. لا تقل لا يفهم، انتبه من هذه الخدعة الشيطانية. تقول طفل عمره 2 سنين، طفل عمره 3 سنين لا يفهم. لا، هذا الطفل كما قال الله عز وجل خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل الله له السمع والأبصار والأفئدة. هذه الأجهزة الموجودة فيه من البصر والسمع والقلب تراقب، تنظر إليك وتنظر إلى أمه ليلا ونهارا كيف أنتما.
فهذا الابن يقلد والديه فانتبه ألا يراك على التوحيد وعلى السنة. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan, kata beliau, adalah jadilah orang tua yang menjadi qudwah, yang menjadi contoh untuk anak-anak. Jangan pernah berkata ini anak masih kecil, ini anak baru setahun, ini anak baru 2 tahun, baru 3 tahun, tidak tahu apa-apa. Tidak seperti itu halnya, kata beliau. Karena Allah berikan kepada dia penglihatan, Allah berikan kepada dia pendengaran sejak ia lahir. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar sejak ia lahir. Dan hal yang paling terus menerus dia perhatikan, dia lihat dan dia dengar adalah kedua orang tuanya. Adalah kedua orang tuanya. Dia lihat orang tuanya, ini orang tuanya bagaimana? Dia dengar kata-kata orang tuanya, kata-kata orang tuanya bagaimana? Hal yang paling banyak dilihat seorang anak yang kecil adalah bagaimana ia melihat orang tuanya. Hal yang paling banyak didengar seorang anak kecil adalah apa kata-kata orang tuanya. Maka jangan meremehkan usia mereka. Oh, ini anak masih 1 tahun, 2 tahun. Tidak ada apa-apa. Tidak perlu sekarang dididik. Nanti aja kalau sudah dewasa. Tidak seperti itu halnya, kata beliau. Karena Allah katakan ini anak punya penglihatan dan ini anak punya pendengaran. Yaraka tusalli sayu'azzim as-salah. Yaraka taqra al-Quran al-Karim sayu'azzim al-Quran al-Karim. Yaraka tad'u Allah tabaraka wa ta'ala daiman sayu'azzim Allah wa ya'lam anna al-faraj wal-khair wal-baraka wal-ni'mah ta'ti min Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat anak yang kecil, kata dia, walaupun tidak paham apa-apa, karena sudah dia melihat, dia mendengar. Kalau dia melihat ayahnya, ibunya salat, maka dia salat sendirinya. Kalau dia melihat ayah dan ibunya membaca Al-Quran, maka dia akan ingin membaca Al-Quran. Dia akan mengagungkan Al-Quran. Kalau dia melihat kedua orang tuanya berdoa, maka dia berdoa. Lihat anak-anak kita, enggak tahu tentang doa, masih kecil, tapi dia tahu tentang doa, dia mengangkat tangannya, padahal tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Kenapa? Karena dia melihat kedua orang tuanya melakukan hal itu semua. Yarak tu'azzim ad-dunya sayu'azzim ad-dunya. Yarak tuhib ad-dunya sayuhib ad-dunya. Yara qalbaka mu'allaq bighairi Allah sayakun qalbuhu mu'allaq bighairi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia melihat kedua orang tuanya adalah mengagungkan dunia, maka dia akan mengagungkan dunia juga. Kalau dia melihat kedua orang tuanya memiliki ketergantungan pada selain Allah, maka dia juga akan memiliki ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi alaihi salatu wassalam kama taqul ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha fi al-hadits as-sahih تقول يحدثنا ويتكلم معنا ويضحك معنا فإذا سمع الأذان كأنه لا يعرفنا. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah, Aisyah mengatakan kalau Rasul di rumah, beliau bercanda dengan kami, bercanda dengan anak-anaknya. Dia menikmati keluarganya. Tapi apabila azan dikumandangkan, kata Aisyah, Rasul langsung meninggalkan mereka semua, meninggalkan anak-anak dan istrinya. Ketika azan dikumandangkan, dia tidak dilalaikan oleh keluarganya. Dia langsung tinggalkan kami dan pergi ke masjid, seolah-olah dia tidak pernah kenal kami, kata Aisyah. كيف سيكون حال الأبناء عندما يرون أباهم هكذا إذا سمع الأذان يترك كل ما في يده ويتوجه مباشرة إلى الصلاة؟ كيف سيشعر هؤلاء الأبناء؟ ماذا سيحسون بهؤلاء الأبناء؟ سيرون أن هذا أمر عظيم وأن هذا نداء جليل وأنه يجب أن نجيب هذا المنادي فتغرس في قلوبهم حب الصلاة. Bagaimana menurut kalian, kata saya, kalau seandainya ada seorang orang tua seperti apa yang dilakukan Nabi tadi, ketika ia sedang bercanda dengan anak-anaknya, lalu azan dikumandangkan, dia meninggalkan anak-anaknya, dia meninggalkan istrinya, seolah-olah ia tidak pernah kenal mereka. Apa kira-kira menurut kalian yang ada di dalam hati anak ini? Anak ini akan belajar, dia akan mengerti, oh ini adalah sebuah panggilan yang tidak biasa. Azan ini bukanlah sebuah kalimat yang disusun, tapi ini adalah azan yang memiliki
panggilan yang sangat luar biasa. Ada apa dengan azan? Sehingga begitu azan ini dikumandangkan, ayahku seolah-olah tidak kenal kami. Ada apa dengan azan? Sehingga dengan hal ini dia akan mengerti bagaimana agungnya azan, bagaimana agungnya salat kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. ثم كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا حريصين على تربية أبنائهم على التوحيد، وبل قبل أن يموتوا يريدون أن يتأكدوا من التوحيد الذي في قلوب أبنائهم. فيعقوب عليه السلام كما أخبر الله عندما حضره الموت يسأل أبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ يريد أن يطمئن، يريد أن يتأكد قبل أن يموت على التوحيد الذي في قلوب أبنائه، فيبشرونه ويطمئنونه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Perhatikan dalam Al-Quran, bahkan para nabi, para rasul, yang paling mereka khawatirkan terhadap anak-anak mereka adalah tentang tauhid, tentang agama mereka. Padahal mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul. Seperti umpamanya Nabi Yaqub alaihissalam, ketika beliau hendak wafat, yang paling penting bagi dia supaya dia menjadi tenang, dia mengatakan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang kalian akan sembah kalau aku sudah wafat? Mungkin ketika ayah masih hidup kalian menyembah Allah. Mungkin ketika ayah hidup kalian masih salat. Tapi kalau ayah sudah mati, "Madza ta'buduna min ba'di?" Siapa yang kamu sembah kalau aku sudah wafat? Apakah kalian masih salat kalau aku sudah wafat? Anak-anaknya memberikan jawaban yang sangat luar biasa untuk menenangkan Yakub. Mereka mengatakan, "Na'budu ilahak wa ilaha abaik." Wahai ayah kami tetap akan menyembah Tuhanmu yaitu Allah, dan akan menyembah Tuhan bapak-bapakmu, keturunanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban yang sangat luar biasa, menenangkan jiwa seorang orang tua. Dan orang tua yang taat kepada Allah, memang tidak ada yang paling ia khawatirkan terhadap anaknya. Apakah setelah ia tidak ada, anaknya ini tetap beriman? Apakah setelah ia tidak ada, anaknya ini tetap salat? Inilah yang paling dikhawatirkan seorang orang tua yang saleh. Wa qablahu Ibrahim al-Khalil, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim alaihissalam pun berkata seperti itu. Ibrahim alaihissalam berkata seperti itu kepada anak-anaknya. Ibrahim mengatakan, "Aidilai." Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud din. Ibrahim memberikan wasiat kepada anaknya bahwa Ibrahim mengatakan, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kalian. Allah memilih agama untuk kalian, yaitu agama yang satu-satunya agama diakui Allah kebenarannya, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala." Nah, lihat bagaimana para nabi ini selalu mengkhawatirkan anak-anak mereka. Kalau anak mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka para anbiya di dalam Al-Qur'an, hal yang paling mereka khawatirkan adalah anak keturunannya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. بعد ذلك ربيه على مكارم الأخلاق. حدثه كل يوم عن خلق من الأخلاق الكريمة. لا تمل من الحديث معه، تكلم معه دائما عن فضيلة الصدق، عن فضيلة الإخلاص، عن فضيلة الأمانة، عن فضيلة الخلق الجميل الحسن. حدثه دائما وأبدا عن الأخلاق الكريمة. لماذا؟ ليعلم ما هي الأخلاق الكريمة وما هي الأخلاق اللئيمة، ثم إذا كبر يعرف من يصاحب. أصحاب الخلق الكريم يصاحبهم ويماشيهم، وأصحاب الخلق الذميم اللئيم يتجنبهم ويبعد عنهم. Maka dari itu teruslah berbicara dengan anak dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik, agar supaya ia paham
Berbicaralah kepada dia tentang salat. Salat ini begini. Berbicaralah kepada dia tentang puasa. Puasa ini begini. Berbicaralah kepada dia tentang akhlak-akhlak yang baik. Kalau kita berbicara jujur akan seperti ini, kalau kita baca Al-Quran seperti ini, berikan kepada dia pembicaraan. Ajak dia bicara terus-menerus tentang pembicaraan yang baik. Dan jelaskan kepada dia hal-hal yang buruk, supaya dia mengerti. Terus berbicara dengan dia, kalau bohong begini, kalau tidak belajar begini, dan seterusnya. Agar supaya ilmunya semakin bertambah, pengetahuannya tentang kebenaran tahu, sehingga ia bisa melakukannya. Pengetahuannya tentang keburukan semakin banyak, agar supaya ia lebih banyak menghindari keburukan. إذا لم يسمع منك سيسمع من غيرك. إذا لم يرى فيك القدوة الحسنة سيتخذ غيرك والعياذ بالله قدوة. Kalau dia tidak mendengarkan dari kita kata-kata yang baik, maka dia akan mendengarkan kata-kata di luar sana yang mungkin kata-kata yang tidak baik. Kalau kita tidak mengajari anak kita, tidak memperdengarkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik, kata-kata yang baik, maka mereka akan banyak mendengarkan kata-kata di luar sana yang belum tentu dengan baik. Kalau kita tidak memperlihatkan kepada dia perbuatan-perbuatan baik, maka dia akan keluar di luar sana dan dia melihat banyak perbuatan-perbuatan yang buruk. ابني طاهر عندما كان عمره 2 أو 3 كان يقتل النمل كلما وجد صمود يقتل صمود. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقتل النمل إلا للضرورة. إذا كان كثر في البيت ويؤذي ممكن، لكن بدون ضرورة لا يجوز أن نقتل النمل. Ibn Taib ابني نعم أنك saya طاهر anak syekh yang bernama Tahir, dia kalau melihat semut dia membunuhnya. Akan tetapi ketika beliau mengatakan bahwa itu tidak boleh, maka dia tidak lagi melakukannya. Karena kecuali dalam keadaan darurah. فكنت أتعجب لماذا يقتلهم، يبحث عنهم ويقتلهم. ثم وجدت هناك لعبة في الجوال صموت ينزل وتقتله باللعبة. Ketika Syekh bertanya kepada anaknya Tahir, kenapa kau bunuh semut itu? Anaknya mengatakan karena dia melihat di YouTube bahwa ada permainan di situ yang membunuh semut. Nah, maka ketika kita kurang memberikan informasi pada anak, maka dia akan belajar di luar. فأحبتي في الله اجلسوا مع أبنائكم تكلموا معهم حدثوهم كلما رجع من مدرسته كلما رجع من الخارج تكلم معه ماذا رأيت ماذا سمعت ماذا فعل أصدقائك اسمع منهم ثم بعد ذلك وجهه إن رأى خيرا حثه على هذا الخير وإن رأى شرا حذره من هذا الشر. هكذا تكون التربية بالمراقبة والتأديب نراقبه ونؤدبه ونقومه. Maka dari itu kita sebagai orang tua, kata Syekh, harus lebih banyak duduk bersama keluarga. Apabila anak kita keluar lalu dia kembali ke rumah, apabila anak kita pergi sekolah lalu dia kembali ke rumah, tanya dia apa kata-kata yang hari ini dia dengar, apa perbuatan-perbuatan orang yang hari ini dia dengar. Kalau itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, katakan pada dia bahwa itu adalah baik. Kalau itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, katakan itu perbuatan yang baik. Lakukanlah seperti itu, wahai anak. Tapi kalau yang dia dengarkan adalah kata-kata yang tidak baik, yang dia lihat adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang buruk, katakan pada dia itu tidak boleh diucapkan, itu tidak boleh dilakukan, itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari anak kita, harus banyak bersama mereka untuk mengkontrol apa kata-kata dan apa perbuatan yang ia lihat pada hari ini di luar sana.
اجعله صاحبك الذي يخبرك بكل أخباره وأفعاله. Jadikan dia temanmu yang selalu memberikan informasi-informasi kepadamu. Jadikan dia teman. Kalau dia sudah datang dari luar sana, tanya apa kabar yang dapat hari ini, apa yang dia lihat, apa yang dilakukan. Kalau di sana dilihat, didengar suatu kebaikan, katakan pada dia itu kebaikan. Tapi kalau itu adalah keburukan, katakan itu adalah keburukan. وعوده أن يكون صادق وذلك بأن إذا أخطأ وقال لك أخطأت يا أبي تقبل منه وتسامحه وتعفو عنه وتسمع منه وتؤدبه بلطف. عند ذلك لن يخفي عنك شيئا لأنه يعلم أنك ستنصحه بطريقة لطيفة. أما إن كنت من النوع الذي يغضب ويضرب لذلك سيخفي ويخبي أخطاءه ولا تعلم ماذا فعل. Lalu kata beliau, ajari anak kita dengan jujur. Ajari anak kita dengan jujur. Kalau dia melakukan kesalahan, agar supaya ia melakukan kesalahannya. Dan kalau dia sudah melakukan kesalahannya, jangan hukum dia dengan hukuman yang tidak baik. Jangan pukul. Jangan lakukan hal-hal yang membuat dia tersiksa. Karena kalau kita memukulnya, kita mengazabnya dengan hal yang sangat menyakitkan, maka dia akan berupaya untuk menyembunyikan. Dia akan berupaya untuk menyembunyikan kebohongan-kebohongannya. Nah, jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, diupayakan supaya ia jujur dengan kesalahannya. Kalau ia sudah jujur dengan kesalahannya, tidak perlu dilakukan kekerasan. Kita nasihati dengan baik. Kalau kita selalu berbuat kekerasan terhadap anak kita, kita memukulnya, maka dia akan berupaya untuk menyembunyikan kebohongan-kebohongannya. خذه معك إلى أماكن الخير، إلى المساجد، إلى الدروس، إلى المحاضرات، إلى المجالس مع أصدقائك الصالحين الطيبين بهكذا، وهو طفل يتعود على أخلاق الرجال وصفات الرجال الصالحين. Bawa mereka ke tempat-tempat yang baik agar supaya mereka terbiasa. Bawa mereka ke masjid untuk sholat, bawa mereka ke majelis talim untuk belajar, bawa mereka bertemu dengan sahabat-sahabat yang salih, agar supaya semua itu menjadi kebiasaan bagi dia. وبهذا القدر نكتفي أحبتي في الله ونجعل بقية الوقت للأسئلة. Syekh mengatakan, sekarang sesi pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, ada hadiah. طيب بسم الله. السؤال الأول، ذكرنا في هذه المحاضرة أحد المشركين الذي رزقهم الله عز وجل بالأبناء، ما اسمه؟ Beliau mengatakan tadi kita sudah bicarakan seorang tokoh musyrikin yang dia memiliki anak dan harta yang sangat banyak. Dia memiliki anak dan harta yang sangat banyak. Siapa itu tokoh musyrikin itu? ابنك تعال. طيب هنا سورة ماذا؟ الوليد تفضل. ما شاء الله. سورة أبا، قصته في سورة ماذا؟ Itu cerita ada di surah apa? قاف؟ لا. سورة ماذا؟ كلا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. موجود في سورة جزء عامة. لا، جزء تبارك. تبارك. جزء تبارك. يا أيها، أولها تبدأ يا أيها المدثر. تعال سني. سورة المدثر. طيب نريد أن تذكروا لنا صحابي وأبوه صحابي. Saya ingin siapa yang tahu siapa sahabat juga ayahnya sahabat. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ta'al. Akhar lagi? Rajul akhar? Ada lagi sahabat juga sahabat. Ya. Sahabat. Dia sahabat.
أبوه صحابي. Ayahnya juga sahabat. Masih ada. قال عبد الله بن عباس. Terus lagi أبو بكر. Ya, تعال أبو بكر. Ini Ibn Umar. Man قال Ibn Umar. Sini تعال. Abu Bakar sini juga. Abu Bakar صحابة وأبوه أبو قحافة من الصحابة. جزاك الله خير. عبد الله بن عمر صحابي أبوه صحابي. طيب صحابية أمها صحابية. Soal berikutnya, seorang sahabat perempuan, ibunya juga sahabat perempuan. امرأة صحابية وأمها صحابية. Siapa yang tahu? Ibunya, dia perempuan sahabat dan ibunya juga sahabat. Man? Yang dinamakan sahabat hidupnya bertemu dengan hidup Rasul. Jadi dia ketika hidup bertemu dengan Rasul dan dia beriman. Siapa? Fa بحرف الفاء. أول حرف الفاء. Namanya awalnya fa. Fa مع الألف. Namanya awalnya فاطمة بنت من أمها؟ بنت محمد. من أمها؟ betul من أمها؟ أحسن. سيني تعال. بارك الله فيك. Laisa Fatimah bintu فاطمة Muhammad. بنت محمد وأمها خديجة. جزاك الله خير. طيب Kelas? خلاص. سؤال من الناس. تفضل. Ada yang mau bertanya? تفضل. Nah. قل بالأندونيسي أيضا. سؤال بالأندونيسي. قل. يا. قله بالأندونيسي حتى يسمع الناس. Bagaimana membuat adil terhadap anak-anak kita? Nah, kaifa? Nakunu adalan lil aulad. Nakunu qudwa. Adil. العدل. نعم. هذا العدل بين الأبناء مهم جدا. العدل بين الأبناء مهم جدا. لكن العدل يكون في المعاملة. أما في القلب والمحبة التي في القلب هذه نحن لا نملكها. قد يحب الإنسان ابنا أكثر من ابن آخر لطاعته وحسن أدبه، فهذا الله لا يحاسبنا فيه ما في القلب. أما في التعامل فإن هذا الذي ينبغي أن نعدل. نقبل هذا نقبل هذا، نعطي هذا نعطي هذا. بهذه الطريقة يكون إن شاء الله بإذن الله العدل بين الأبناء. Syekh mengatakan adil itu adalah dalam perbuatan. Nah, jadi kita punya anak 10 atau 5, maka dalam perbuatan-perbuatan adillah terhadap mereka. Kalau satu dicium, yang lain juga dicium. Kalau yang satu diberi, yang lain juga diberi. Adapun permasalahan hati, nah itu tidak bisa kita berbuat adil kalau persoalan hati. Karena terkadang ada anak yang begini kita lebih lebih sayang kepada dia, ada anak yang begini jadi kasih sayang kita kurang. Nah, jadi adil itu bukan di hati. Adil itu bukan di hati, tapi adil itu yang Allah akan minta pertanggungjawabannya adalah dalam perbuatan kita. Ja'a rajul ila Nabi alaihi salatu wassalam liyushhidahu ala syai'in min al-mal sayu'tihi li ahad abna'ihi. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت ذلك؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد. Ada seorang yang ingin ingin memberikan sesuatu kepada anaknya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak memberikan kepada semua anaknya. Dia hanya memberikan kepada sebahagian anaknya atau mungkin salah satu di antara anaknya. Dia ingin memberikan hadiah dan dia ingin Rasul menyaksikan hal itu. Rasul katakan, apakah semua anakmu akan kau berikan? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul tidak mau menyaksikan pemberian itu.
وعدم العدل سيدخل بين الأبناء الحقد والحسد والمشاكل، فنحذر ونحرص وننتبه من هذا الأمر. Kalau kita tidak adil terhadap anak dalam perbuatan-perbuatan kita, maka ini yang akan membuat mereka, anak-anak kita satu sama lain saling cemburu, mereka akhirnya menjadi hasad, mereka saling membenci satu sama lain. Nah, kalau kita tidak adil sama anak-anak kita, itu hati-hati. Jadi kalau kita tidak adil dalam perbuatan terhadap anak kita, sehingga yang satu melihat mungkin kita lebih sayang dan lebih banyak memberi pada anak yang lain, nah ini akan membahayakan di antara anak-anak. Mereka akan terjadi hasad, akan terjadi permusuhan dan lain-lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sudah kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tarjamatun thayyibah mubarakah. فبأي آلاء ربكما تكذبان